Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Farul Rozi, ZS, SSI, MSc, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Saya, Salsabila, selaku moderator dari kelompok 5, beserta teman-teman saya. Yang pertama ada Rizky Hairun Nisa, yang kedua ada Rizka Permata Oktaviani, yang ketiga ada Risma Pinkanita, yang keempat ada Vanessa Amalia, yang kelima ada Vini Sarwatul Mufidah, yang keenam ada Winda Anggraini. Maka dari itu kami akan menjelaskan materi tentang pengaturan hormonal. Pengertian dan fungsi hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Selanjutnya ada fungsi sistem hormon berdasarkan organnya. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi hormon yang bertugas untuk mengatur fungsi berbagai organ dan kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Yang kedua, ada kelenjar hipotalamus. Salah satu tugas kelenjar hipotalamus adalah memberikan instruksi kepada kelenjar hipofisis kapan harus melepaskan hormon yang direproduksinya. Yang ketiga, ada kelenjar adrenal. Bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Yang keempat, ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Yang kelima, ada kelenjar paratiroid. Bertugas untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Yang keenam adalah kelenjar timus. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Yang ketujuh ada kelenjar pineal. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Yang kedelapan ada pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang terakhir ada organ reproduksi. Organ ini bertugas untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Mekanisme kerja hormon. Adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Setelah sampai pada sel yang menjadi tujuan, hormon bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenyl siklase yang meningkat ini menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel, dapat mengubah proses di dalam sel tersebut. Contohnya ada aktivitas enzim, permeabilitas membran, dan sebagainya. Keseluruhan proses ini dapat terwujud dalam tindakan sebagai jawaban fisiologi atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Proses yang bersifat hormonal ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada pembentukan hormon sampai tiba pada dinding sel atau plasma. Yang kedua, peningkatan jumlah AMP siklik hingga terjadinya pertumbuhan atau proses di dalam sel. Kelenjar hipofisis. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master, karena hormon yang disekresi olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Hormon-hormon ini dapat diproduksi baik dari depan atau anterior, atau bagian belakang atau posterior dari kelenjar tersebut. Hormon dari bagian kelenjar atau dikenal sebagai lobus anterior. Yang pertama ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Hormon ini merangsang produksi hormon adrenal. Yang kedua ada hormon perangsang folikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Hormon-hormon ini bekerja sama satu sama lain sebagai regulator atas fungsi ovarium dan testis.
Yang ketiga ada hormon pertumbuhan atau GH. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia, terutama di tahun-tahun awal. Untuk anak-anak, hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat. Untuk orang dewasa, GH bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Lalu yang keempat, prolaktin. Fungsi utama hormon ini adalah menstimulasi produksi ASI pada wanita. Hormon ini juga memiliki efek pada aktivitas seksual yang berbeda pada pria dan wanita. Yang kelima, hormon perangsang tiroid atau TSH. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormonnya sendiri. Lalu ada hormon dari bagian belakang kelenjar pituitari atau hipofisis atau dikenal sebagai lobus posterior. Yang pertama ada hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah dan mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin. Yang kedua ada oksitosin. Oksitosin biasanya memengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, seperti produksi ASI. Tiroid dan paratiroid. Pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang berbentuk cuping kembar dan di antara keduanya dapat daerah yang menggenting. Kelenjar ini terdapat di bawah jakun di depan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama, fungsi utama dari kelenjar tiroid Anda adalah untuk mengeluarkan hormon tiroid yang bertanggung jawab untuk mengontrol metabolisme. Jumlah hormon tiroid disekresikan dikendalikan oleh hormon lain yang disebut thyroid stimulating hormone atau TSH yang dilepaskan dari kelenjar hipofisis di kepala. Hormon tiroid yang terlibat dalam mengatur banyak fungsi tubuh hewan seperti tingkat jantung hewan. Yang kedua, memegang peranan penting dalam pertumbuhan fetus khususnya pertumbuhan saraf dan tulang. Yang ketiga, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. Yang keempat, efek kronotropik dan inotropik terhadap jantung, yaitu menambah kekuatan kontraksi otot dan menambah irama jantung. Yang kelima, merangsang pembentukan sel dalam darah. Yang keenam, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme. Pengertian kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar-kelenjar seukuran kacang polong yang letaknya bilateral, yaitu melekat di bagian atas dan bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher, dan kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus. Yang keempat, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairul Nisa. Saya akan mempresentasikan materi tentang adrenal. Pengertian adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Pada dasarnya, setiap orang memiliki 2 buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meski berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh. Sehingga, gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh, misalnya gangguan hormon. Fungsi kelenjar adrenal. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang pertama, korteks adrenal bagian luar. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, kortisol, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Hormon aldosteron dihasilkan di lapisan adrenal luar. Hormon ini memainkan peran dalam pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Hormon kortisol atau hormon stres dihasilkan di lapisan adrenal luar atau korteks. Kortisol berperan
dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Kortisol juga berperan dalam kontrol metabolisme, gula darah, dan tekanan darah. Hormon gonadotropin dihasilkan di lapisan adrenal luar, berperan untuk mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh akan terhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Yang kedua ada medula adrenal bagian dalam. Medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin pada saat stres. Hormon adrenalin biasanya disebut juga hormon epinefrin. Hormon adrenalin dihasilkan di lapisan adrenal dalam atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah menjadi meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Hormon noradrenalin disebut juga dengan hormon norepinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon ini juga memengaruhi cara otak memperhatikan dan merespons berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung, memicu pelepasan glukosa ke dalam darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Sementara itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di dalam normal atau shock. Pada slide berikutnya, saya akan mempresentasikan tentang penyakit yang mengganggu kelenjar adrenal dan gejala umum penyakit yang menyerang kelenjar adrenal. Penyakit yang mengganggu kelenjar adrenal. Seperti bagian tubuh lain, kelenjar adrenal juga bisa mengalami gangguan dan penyakit tertentu. Beberapa penyakit yang bisa menyerang kelenjar adrenal yaitu 1. Penyakit Addison. Penyakit Addison merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika kelenjar adrenal tidak menghasilkan hormon kortisol maupun aldosteron yang cukup. Penyakit Addison merupakan penyakit yang tergolong sebagai penyakit langka. Jika mengidap penyakit Addison, akan memiliki nafsu makan yang buruk, berat badan yang menurun, sering merasa pusing, mual, dan muntah-muntah. Yang kedua ada sindrom Cushing. Layaknya penyakit Addison, sindrom Cushing juga merupakan gangguan medis yang langka. Penyakit ini terjadi ketika kelenjar adrenal menghasilkan terlalu banyak kortisol. Sindrom Cushing biasanya disebabkan oleh konsumsi obat steroid dalam waktu yang lama. Namun tak jarang, sindrom ini juga terjadi karena tumor kelenjar adrenal. Yang ketiga ada pheochromocytoma. Pheochromocytoma terjadi ketika adanya tumor yang tumbuh di medula kelenjar adrenal. Tumor ini jarang menjelma menjadi kanker. Yang keempat, kanker adrenal. Pada kondisi medis ini, tumor yang bersifat kanker muncul di kelenjar adrenal penderitanya. Biasanya, sel kanker tumbuh di bagian luar kelenjar adrenal. Yang kelima ada hiperplasia adrenal kongenital. Tubuh individu dengan hiperplasia adrenal kongenital memiliki kesulitan dalam memproduksi hormon-hormon adrenal. Penyakit bawaan ini juga bisa mempengaruhi perkembangan organ genital pada pasien pria. Selanjutnya ada gejala umum penyakit yang menyerang kelenjar adrenal. Apabila kelenjar adrenal mengalami gangguan, beberapa gejala umum yang mungkin dirasakan oleh penderitanya yakni pusing, rasa lelah yang berlebihan, gula darah rendah, tekanan darah rendah atau hipotensi, bercak gelap pada kulit, nyeri otot dan sendi, kenaikan atau penurunan berat badan. Penting untuk diingat bahwa gejala gangguan pada kelenjar adrenal cenderung mudah diabaikan pada awalnya. Seiring waktu, gejala tersebut dapat memburuk dan frekuensinya pun akan meningkat. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin. Yang kedua menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin.
Lalu, pankreas mempunyai dua jaringan utama. Yang pertama, acini. Acini ini menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya, ada pulau-pulau Langerhans, merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid terbesar di seluruh pankreas dengan berat hanya 1-3% dari berat total pankreas. Besar pulau Langerhans yang terkecil ada 50 mikro, sedangkan yang terbesar ada 300 mikro. Jumlah semua pulau Langerhans di pankreas diperkirakan antara 1-2 juta. Beberapa fungsi dari kelenjar pankreas. Yang pertama, mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon, yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Yang kedua, meregulasi gula darah atau pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin, yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Selanjutnya, sel endokrin dapat ditemukan dalam pulau Langerhans, yaitu kumpulan sel kecil yang tersebar di seluruh sel organ. 4 jenis sel penghasil hormon yang terdapat di pulau-pulau Langerhans. Yang pertama, sel alfa. Sel alfa merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan gula dalam hati lalu membawanya ke darah. Sel alfa berjumlah sekitar 25% dari pulau Langerhans. Yang kedua, sel beta. Sel beta merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula berlebih tersebut dalam hati. Apabila hormon insulin tidak ada atau sedikit, maka orang tersebut akan terkena penyakit diabetes mellitus. Sel beta berjumlah sekitar 70% dari pulau Langerhans. Sel F atau sel gamma. Sel F atau sel gamma merupakan sel yang berfungsi menghasilkan polipeptida pankreas. Polipeptida ini dapat berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan, namun fungsi utamanya masih belum diketahui. Sel gamma berupa sel renik atau sangat kecil dan berjumlah kurang dari 1% dari pulau Langerhans. Yang terakhir adalah sel delta. Sel delta merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Hormon somatostatin berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa pankreas dan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas, serta menghambat produksi polipeptida oleh sel alfa pankreas. Intinya, hormon somatostatin akan menghambat sekresi sel lainnya. Jumlah sel delta kurang dari 5% dari pulau Langerhans. Ini dia hormon yang dihasilkan. Nah, simpelnya sel alfa menghasilkan hormon glukagon untuk menaikkan kadar gula darah, sel beta menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah, sel delta menghasilkan hormon somatostatin untuk menghambat sekresi sel lain. Dan yang terakhir, polipeptida pankreas atau sel F atau sel gamma itu memperlambat penyerapan makanan. Selanjutnya, pengaturan glukosa oleh hormon glukagon dan insulin dilakukan dengan mekanisme rest and digest. Yang pertama, jika kadar gula darah rendah, maka glukagon merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa ke darah. Yang kedua, jika kadar gula darah tinggi, maka insulin yang pertama merangsang sel hati dan sel lain untuk mengabsorpsi lebih banyak glukosa. Yang kedua, meningkatkan laju respirasi seluler. Yang ketiga, merangsang sel lemak untuk mengubah glukosa menjadi lemak. Insulin. Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808 untuk insulin manusia. Insulin terdiri atas dua rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum insulin dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar di dalam membran sel. Insulin menyebabkan sel pada otot dan adiposit menyerap glukosa dari sirkulasi darah melalui transporter glukosa pada glut 1 dan glut 4 dan menyimpannya sebagai glikogen di dalam hati dan otot sebagai sumber energi. Kadar insulin yang rendah akan mengurangi penyerapan glukosa dan tubuh akan mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Hipoleukemia, diabetes. Pada diabetes ini penggunaan insulin yang tidak teratur, pola makan yang tidak baik, serta aktivitas berlebihan. Pada non-diabetes, terdapat kekurangan hormon, kekurangan nutrisi, serta produksi insulin yang berlebihan. Hiperglikemia, diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes tipe 1 ini, pankreas seseorang tidak dapat menghasilkan insulin karena proses autoimun. Pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 bergantung pada insulin eksogen atau disuntik ke bawah kulit. Hal ini untuk keselamatannya karena kekurangan absolut hormon tersebut. Lalu, untuk diabetes mellitus tipe 2, seseorang dapat menghasilkan insulin tetapi insulin itu tidak dapat bekerja. Nah, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki tingkat produksi insulin rendah atau kebal insulin dan kadangkala membutuhkan pengaturan insulin bila pengobatan lain tidak cukup untuk mengatur kadar glukosa darah.
Selanjutnya, glukagon. Glukagon adalah antagonis dari insulin yang disekresi pada saat kadar gula darah dalam darah rendah. Nah, glukagon ini diproduksi di sel alfa dari pankreas. Lalu, glukagon melewati dalam proses sintesisnya yang disebut sebagai limited proteolysis. Glukagon mempunyai efek yang berlawanan dengan insulin, yakni yang pertama liposis atau penguraian lemak, ini terjadi di jaringan lemak. Yang kedua proteolis, ini penguraian protein, lalu terjadinya di otot. Yang ketiga gluconeogenesis dan glycogenolisis, ini membuat glukosa yang terjadi di hati. Dan yang keempat ada NaCl, kalsium dan magnesium resorption, ini terjadi di bagian yang naik dan gemuk dari Henle tubulus, yakni ginjal. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan dada yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dengan mudahnya menyerang tubuh. Fungsi kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan, dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Hormon timosin dan hormon timopietin dihasilkan oleh sel-sel epitel pada kelenjar timus. Hormon tersebut menstimulasi sel-sel limfosit di seluruh tubuh untuk membelah dan mengembangkan kemampuan mengenali dan menyerang benda asing. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Ia memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Bentuknya mirip dengan sebuah pohon cemara mungil dan dia terletak dekat dengan pusat otak. Di antara dua belahan, terselip di sebuah alur di mana dua badan talamus bulat bergabung. Kelenjar pineal berwarna abu-abu kemerahan dan sekitar ukuran sebutir beras 5-8 mm. Berlokasi hanya di rostro dorsal dengan superior colliculus dan di belakang dan di bawah stria medullaris, di antara berposisi lateral dan badal talamus. Dia bagian dari epitalamus. Ovarium. Pengertian ovarium. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh betina vertebrata termasuk manusia. Memiliki dua ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita atau manusia berada bagian dalam di kiri dan kanan pinggul. Sel telur yang diproduksi jika tidak dibuahi lama-kelamaan akan mengering dan menempel pada dinding rahim. Lama-kelamaan sel telur tersebut akan rontok dan keluar melalui vagina. Sebagian besar burung hanya memiliki satu ovarium yang dapat berfungsi dengan baik dan ular memiliki dua ovarium tersusun berbaris. Fungsi ovarium. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Selain itu juga berperan dalam memberikan sinyal kepada hipotalamus dan pituitari dalam mengatur siklus menstruasi. Setelah sel telur diovulasikan, maka akan masuk ke tuba falopi yang bergerak dalam pelan menuju rahim. Jika dibuahi oleh sperma di tuba falopi, sel telur akan melakukan implantasi pada dinding uterus dan berkembang menjadi sebuah proses kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi di tuba falopi, maka dapat terjadi kehamilan ektopik, di mana kehamilan tidak terjadi di rahim. Perkembangan janin pada kehamilan ektopik dapat terjadi di tuba falopi sendiri, bibir rahim, dan bahkan ovarium. Selanjutnya ada testis. Pengertian testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena perannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Fungsi testis. Fungsi testis sangat penting dalam keberlangsungan hidup pria. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas
yaitu sekitar usia 10-13 tahun. Saat testis tumbuh, kulit membungkus testis atau skrotum akan berwarna lebih gelap, ditumbuhi rambut serta menggantung ke bawah, menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya, yang nantinya dapat membuahi sel telur wanita jika terjadi ejakulasi saat berhubungan seksual. Produksi hormon testosteron, yaitu hormon yang meningkatkan libido, memproduksi hormon estrogen yang berperan penting dalam fungsi seks dan reproduksi pria. Dan yang terakhir, plasenta. Plasenta atau tembuni adalah suatu organ dalam kandungan pada masa kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan plasenta penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Fungsi plasenta adalah pertukaran produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dan janin serta produk hormon. Fungsi plasenta adalah pertukaran produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dan janin serta produk hormon. Hormon steroid paling penting yang diproduksikan plasenta adalah estrogen dan progesteron yang konsentrasinya meningkat selama kehamilan. Dan yang terakhir, struktur plasenta. Plasenta manusia memiliki diameter rata-rata 22 cm, berat rata-rata 470 gram, dan rata-rata tebal pada bagian tengah plasenta 2,5 cm. Plasenta mempunyai dua komponen, yaitu bagian ibu yang dibentuk oleh desidua basalitis dan bagian janin yang dibentuk oleh chorion chondrosom. Sekian penjelasan pengaturan hormonal dari kelompok 5. Semoga membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.